Roy Suryo sama alah bosan. Roy Suryo CS itu sebenarnya aduh hanya remahan-remahan. Cuman ya memang bikin berisik, tapi enggak terhadap Pak Jokowi, terhadap reputasi Pak Jokowi, terhadap elektabilitas Pak Jokowi, enggak ngaruh sedikit pun. Karena apa? Pak Jokowi kalau harus melawan Roy Suryo CS itu tuh terlalu Roy Suryo itu sama Pak Jokowi cuma sekedar debu. Debu yang menempel di bajunya Pak Jokowi gitu. Terus terang aja. Makanya kan cuma spot-spot, nggak pernah komentar juga kalau dikejar-kejar wartawan. Kalau enggak. Karena apa ya debu. Pak Jokowi itu adalah pemain catur handal. Ya, kalau untuk urusan politik, masternya, walaupun Pak Jokowi bukan lulusan dari sosial politik. Beliau dari kehutanan, tapi untuk melawan politikus ulo, politikus sejati, aduh, nggak ada apa-apanya. Padahal Pak Jokowi lahir juga bukan dari politik, ya bukan anaknya bangsawan, bukan anaknya negarawan, bukan anaknya politisi, bukan juga dari angkatan, bukan juga ketua partai politik. Tapi, aduh, jangan disuruh untuk minta meladeni atau melawan Roy Suryo CS. Debu Roy Suryo CS bagi Pak Jokowi. Jadi, kalau bikin konten yang wajar-wajar aja, yang datar-datar aja, yang flat-flat aja lah. Kalau seperti itu kan bikin kesel banget kelompok keledung gini. Karena apa? Menghabiskan waktu, tenaga, energi bagi Roy Suryo CS ya dan Rismon dan kawan-kawan. Tapi bagi Pak Jokowi ditinggal berlibur, setiap hari nemuin tamu, main sama cucunya. Nggak pernah mikirin sama sekali. Nggak pernah mikirin gitu. Karena di isu atau kasus tuduhan ijazah palsu ini, bagi Pak Jokowi lawannya adalah apa yang disebut oleh Pak Jokowi, ada orang besar di balik kasus ini. Ini bukan sekedar tuduhan ijazah palsu, bukan Pak Jokowi sadar. Nggak ada artinya itu. Bukan hanya juga sekedar Roy Suryo, Rismon, apalagi si ganteng yang handsome itu. Enggak, bukan sekedar itu. Tapi Pak Jokowi yang harus dihadapi adalah apa yang disebut orang besar di balik kasus atau isu ijazah palsu ini. Siapa orang besar? Ya, orang-orang yang selama ini kuat dugaan ikut berperan dan turut bersama-sama, baik langsung maupun tak langsung, mensupport dalam tanda kutip, bisa material, bisa support yang lain. Ya, melalui relasi, mengamankan dari sisi hukumnya, intervensi kepolisian, dan lain-lain. Itu yang sekarang hari ini Pak Jokowi akan hadapi. Tapi bagi Pak Jokowi, ya biasa-biasa aja. Karena apa? Pak Jokowi itu pemain catur handal, melawannya itu bukan head to head yang harus dihadapin gitu. Misalnya, kalau yang disebut orang besar itu, misalnya nih SBY gitu, misalnya ini mah, Pak Jokowi itu bukan bertinju sama SBY. Itu cukup ini sih ya. Guys, ingat ya, dalam redaksi awal, sejak awal Mas Agri menggunakan satu kalimat mengatakan misalnya ya. Misalnya. Jadi ada satu kata yang menjadi kekuatan bagi Mas Agri. Dia tidak mengatakan bahwa orang besar itu adalah SBY, tapi dia bilang kalau yang dimaksud dengan orang besar itu misalnya. Itu ingat ya baik-baik. SBY itu cukup inisial atau cukup mereka tokohnya. Pak Jokowi akan melawan dengan gaya caturnya yang luar biasa. Itu misalnya orang besar yang dimaksud SBY. Atau kalau misalnya yang disebut pakai perumpamaan SBY, umpama. Ya karena betapa kuat dan nekatnya seorang Roy Suryo terus-menerus sampai dengan hari ini menyerang Pak Jokowi dengan isu dugaan ijazah palsu. Even itu ijazahnya. Nah, di sini Mas Agri mau bilang kenapa kemudian kalau dianggap bahwa itu SBY, karena faktanya Roy Suryo betapa luar biasanya orang ini bicara soal isu ijazah palsu yang sangat panjang ya, sangat terus-menerus ya, kayak punya kekuatan besar. Jadi wajar kalau kemudian dinilai itu ada nama SBY. Tapi sekali lagi, di awal kalimat selalu Mas Agri mengatakan ini misalnya ya, contoh. Ini namanya sindiran guys, bukan fitnah. Oke, kita tonton terus. Even itu ijazahnya sudah ditunjukkan. Pokoknya suruh nyerang terus. Mau asli, mau sudah disidang, mau sudah divonis pun nyerang terus. Itu misalnya SBY. Atau misalnya Megawati, misalnya ini.
mereka yang membackup Rismon misalnya. Rismon, Nah, betul. itu pun juga mau apapun kondisinya, pokoknya Jadi misalnya yang membackup Roy Suryo SBY misalnya, yang membackup Rismon Megawati misalnya. Ini misalnya, ingat itu, apapun mau dia bercanda mau dia tidak, intinya ada kalimat yang dikatakan oleh Agri Fanani misalnya. Jadi seharusnya teman-teman hukum masa kemudian membaca ini sebagai bentuk dari fitnah, iya kan? Ya, jadi kalau seandainya ini pun dianggap salah, bantah doang, bukan somasi, apalagi mau dikriminalisasi. Oke. apapun kondisinya, pokoknya Rismon akan bilang palsu, 11 triliun % palsu. Itu udah konsep dari awal. Tapi kalau Roy Suryo 99,9 palsu. Itu udah konsep dari awal. Dan itu terus yang dipegang. Misalnya Rismon gitu ya. Yang di kalkulasi Pak Jokowi itu bukan Rismonnya. Rismon itu hanya debu bagi Pak Jokowi. Iya. Jadi yang dihadapin itu yang orang besarnya itu tadi. Misalnya nih, misalnya Megawati. Ya, misalnya. Kalau memang benar mendukung Rismon, misal nih ya, kalau memang benar mendukung Rismon, ya yang dihadapi Pak Jokowi itu bukan Rismonnya, tapi Megawatinya. Gitu loh. Ya. Gri, memang orang besar yang dimaksud oleh Pak Jokowi yang kamu sampaikan itu tadi. Siapa bilang? Enggak lah, gua nggak bilang begitu. Iya. Gua kan pakai misal. Ini misal gitu. Misal. Kalau seperti itu misalnya, berarti yang dihadapin Pak Jokowi hari ini itu adalah bagaimana cara bermain catur politik dengan SBY. Dan sekaligus bagaimana Pak Jokowi bermain catur politik dengan Megawati. Itu pun dalam kondisi yang Pak Jokowi seorang diri, kemudian mereka bersatu, berdua melawan Pak Jokowi, nggak seperti itu. Tapi begitu ini papan catur dengan SBY, kemudian ini papan catur dengan Megawati, gitu. Nah, SBY di sini, Megawati di sini, Pak Jokowi di sini. Dia catur, nah gerakan. Nah, sambil dia juga Megawati catur, Pak Jokowi gerakan. Begitu. Wih, luar biasa Pak Jokowi. Iya. Sekaligus melawan dua orang di papan catur yang berbeda. Soalnya apa? Nggak mungkin mereka ini bersatu untuk melawan Pak Jokowi. SBY dengan Megawati nggak mungkin dia bisa bersatu atau koordinasi atau calling-callingan. Yuk kita lawan si Joko Widodo yuk. Nggak mungkin. Nah, dia secara sendiri melawan, Megawati secara sendiri juga melawan Jokowi. Sekaligus dalam posisi seperti itu, Pak Jokowi harus melawan dua orang. Misalkan ya, itu loh. Oke, kalau situasinya seperti itu, berarti Pak Jokowi harus pinter memainkan bidak caturnya sehingga dua-duanya akan mati mengenaskan. Dalam artian, mati karir politiknya. Ya! Caranya bagaimana? Karena Pak Jokowi itu tidak punya beban masa lalu, tidak punya beban kasus yang harus dipertanggungjawabkan selama 10 tahun berkuasa, tidak seperti yang dua orang ini, jadi cukup gampang dalam hal memainkan catur politiknya, dan nggak ada beban apapun. Beda dengan orang-orang yang mempunyai beban masa lalu. Nah, itulah peperangan atau Pak Jokowi memainkan bidak caturnya di ranah itu. Ya, keren, Gri. Misalnya kayak apa, Gri? Misalnya kayak begini. Nih, ini adalah situasi IKN di minggu-minggu belakangan ini yang luar biasa ramai dipadatin oleh masyarakat setempat, penduduk, wisatawan, baik dari daerah setempat maupun dari luar daerah. Dan kemudian ini sekaligus untuk menjawab keraguan-keraguan para politisi yang terus menyerang Pak Jokowi, yang memakai isu IKN mangkrak, yang memakai isu IKN sepi, yang memakai isu IKN Ghost City, kota hantu, dan lain-lain. Dan sekaligus juga untuk menjawab bahwa IKN sama Pak Prabowo tidak diteruskan. Ternyata hari ini pembangunannya makin pesat dan ramai sekali dikunjungin orang. Ini yang tidak mau para politisi tadi bisa berhasil dan bisa berkembang seperti ini. Kenapa? Bayangkan kalau kita bandingkan dengan proyek-proyek peninggalan SBY di masa ia berkuasa. Ya, ini adalah karya besar Pak Jokowi yang sekarang lagi mendunia. Ini benar-benar lagi luar biasa trending topik dan positif dibandingkan dengan lawan catur politiknya Pak Jokowi SBY. Masukin barang. Masuk barang, Gri. Bayangkan, SBY selama 10 tahun berkuasa, banyak proyek infrastruktur yang mangkrak dan itu diselesaikan oleh Pak Jokowi. Tapi tetap kan orang-orangnya nggak mau mengakuin ini. Misalnya ruas tol Pemalang-Semarang itu tahun 2006 mangkrak, diselesaikan oleh Pak Jokowi. Kemudian tol Cimanggis-Cibitung mangkrak, diselesaikan oleh Pak Jokowi. Kemudian jembatan Merah Putih Ambon itu juga sama mangkrak, diselesaikan oleh Pak Jokowi yang menelan biaya 772,9 miliar. Kemudian Bandara Kertajati yang menelan biaya 10 triliun mangkrak hanya gara-gara di ujung landasan masih ada sungai yang belum bisa dipindahkan. Coba bayangkan, selesai era Pak Jokowi. Itu tinggalannya SBY, tinggalannya Pepo.
Udah gitu anaknya AHY sok-sok nyenggol Kertajati adalah proyek yang salah dari awal ditempatkan di antah berantah. Luar biasa. Luar biasa. Ngelemparin tai muka ayahnya sendiri. Kemudian ada 34 PLTA era SBY yang mangkrak. Semuanya diteruskan oleh Jokowi, terkecuali 12 PLTA nggak bisa diteruskan oleh Jokowi karena bermasalah dengan korupsi. Mampus kau. Era SBY. Hah? Ini orang pasti udah nebak, ini pasti hambalang katanya. Jangan ditebak lah kalau gue lagi narasi, kan gue lupa. Wisma Atlet Hambalang yang sampai sekarang mangkrak dan tidak diteruskan oleh Jokowi karena kasus korupsinya gila-gilaan. Ya, itu adalah peninggalan SBY. Cara melawan catur politik Jokowi dengan cara menyelesaikan seluruh proyek-proyek peninggalan SBY yang mangkrak diselesaikan tuntas dan sekarang dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Plus Pak Jokowi membangun sendiri yang baru, ruas tol, bandara, pelabuhan, bendungan, embung, termasuk IKN. Ya, makanya diserang terus IKN. Ini adalah karya maha dahsyat, karya maha besar era Presiden ke-7 Joko Widodo dan sekarang diteruskan oleh Presiden Prabowo. Ayo, mau ngomong apa lu? Ini loh cara Pak Jokowi main catur. Gimana caranya? Dijawab dengan kinerja, dijawab dengan kerja. Tidak dijawab dengan Hah? Besar-besaran mulut? Enggak dijawab dengan lebar-lebaran omongan. Enggak, dengan kerja. Begini cara Pak Jokowi menjawab dan melawan catur politiknya SBY. Makanya kecil kasus ijazah palsu itu. Waduh, kecil banget. Ya, mau dipupuk terus, ya, mau nggak akan selesai udah biarin aja. Memang kesel kita ngelihatnya ya. Tapi bagi Pak Jokowi udah biarin aja, mau sampai di mana sih? Kok kalau ijazah asli, kok saya kuliah, saya divisi udah, teman-teman saya banyak menyatakan juga, masih belum percaya juga, tunjukkan nggak percaya juga, mau ngapain? Tunggu sampai mati aja.